Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, dan kepada pengurus Masjid Legowo, Bapak Bismoro, dan pengurus yang lain, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita di masjid yang tercinta ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insyaallah akan dilipat gandakan karena ini edisi spesial, edisi bulan Ramadan. Jadi yang tadinya pahalanya cuma 10, ketika dikalikan dengan 10 sudah berapa, Bu? 100. Berarti panjenengan harus lebih giat lagi, harus lebih sregep lagi ke Masjid Legowo ini. Nggih? Nggih? Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya dalam rangka untuk menguatkan iman di diri saya pribadi pada khususnya dan bagi jamaah pada umumnya, adalah kita sebelum pulang kita saling menasehati dalam perkara yang hak, yang benar, agar keimanan kita itu selalu pada posisi yang seimbang, tidak terlalu tipis, dan syukur-syukur kandel karena pada dasarnya ini di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk giat beribadah. Dan di bulan Ramadan ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa fariha bitukuli Ramadan, senang, berbahagia dengan adanya, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu, maka Allah mengharamkan jasadnya ngalaniron. Haramallahu jasadahu ngalaniron. Jadi Allah itu mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Itu hanya bermodalkan senang bulan Ramadan dekat. Nah, ketika bulan Ramadan ini datang, kira-kira panjenengan senang atau susah? Senang banget. Bapak-bapak senang apa mboten niki? Senang nggih? Kedaya senang. Karena kalau senang itu sesuai dengan sabda Nabi tadi, Allah akan mengharamkan jasad kita itu masuk neraka. Makanya itu kalau zaman dulu nggih, pas zaman saya masih kecil, sebelum Ramadan itu rumah-rumah pada dicat, di masjid-masjid dicat sing apik, dalam rangka mengamalkan hadis ini, dalam rangka mengamalkan farihah, senang itu bisa diwujudkan dengan perkara yang fisik dan perkara non fisik. Perkara non fisiknya hitam mangan panjenengan itu di hati panjenengan itu benar-benar rindu, benar-benar senang ketemu mani kalau bulan Ramadan. Nah, kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, karena mungkin panjenengan duwe kelebihan rezeki, duwe napa nggih, nggih kelebihan rezeki, panjenengan membaca nggo ngapiki omah, nggo ngapiki masjid. Nah, makanya kemarin ini sebelum Ramadan, Pak Ketua dan pengurus yang lain itu memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Masjid Legowo ini. Dalam rangka apa? Bergembira karena datang bulan Ramadan. Nah, ketika panjenengan itu manai senang, terus diaplikasikan umai diapiki dalam rangka menyambut bulan Ramadan,
insya Allah Allah ridho dan Allah itu mengharamkan jasad panjenengan untuk masuk neraka. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Senang apa mboten? Senang. Modalnya cilik nggih. Nggih namung senang, modalnya kan tidak terlalu besar, insya Allah berbuahnya besar. Terus ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW, man sapane wong qoma Ramadan, beribadah di malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dikarenakan iman dan mengharap pahala atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kalian, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu. Jadi ketika kita sudah senang di bulan Ramadan, kemudian kita menghidupkan bulan Ramadan, di sini bahasanya koma. Imam An-Nawawi itu mendefinisikan koma Ramadan itu adalah sholat sunat tarawih, yang mana sholat sunat tarawih itu dikerjakan pada malam hari dan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain itu tidak ada yang namanya sholat sunat tarawih. Gini apa boten? Padahal panjenengan itu lagi seneng-senengnya lagi ibadah, padahal wis sawal. Lah aku pengen sholat tarawih lah. Gini boten saged. Lah terus wis habis sawal napa nggih? Apit nggih. Di bulan apit panjenengan karena sregep banget ibadah pengen sholat tarawih, ini tidak bisa. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi mumpung panjenengan masih diberi kesempatan, masih menangi bulan Ramadan, masih sehat, monggo dipergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Monggo kita sami-sami yang kuyung bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Salat tarawih orang bolong-bolong dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan terus tadarus Al-Quran, zikir, sholawat dan sebagainya, dalam rangka kita itu mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengharap maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Jeneng apa mboten? Niki Habib Jindan bin Abdul Jindan itu nate ngendika pada zaman Rasulullah SAW sholat tarawih itu bilangannya 20 rakaat. Pinten? 20 rakaat. Berarti kalau 20 rakaat itu 10 salam. Nggih. Pada masa Rasulullah itu Ramadan pertama, Ramadan kedua Rasulullah itu masih mengimami di masjid. Kemudian Ramadan ketiga atau tanggal 3 Ramadan itu sudah banyak sekali jamaah yang di masjid menunggu Rasulullah itu datang untuk menjadi imam. Setelah ditunggu-tunggu lama, ternyata Rasulullah SAW itu tidak hadir. Kemudian keesokan harinya itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, dene bengi orang itu kenang apa bahasa dari masane nggih. Nah, kenapa tadi malam engkau tidak hadir di masjid padahal sudah banyak yang menunggu jamaah salat tarawih? Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW itu menyampaikan, ketika saya hadir setiap malam untuk menjadi imam salat tarawih, beliau takut kalau nanti sholat tarawih itu diwajibkan. Jadi akhirnya pada masa Rasulullah itu yang namanya sholat tarawih kadang di masjid, kadang sendiri di rumah,
tidak di masjid terus sebulan penuh. Karena Rasulullah khawatir, dan Rasulullah itu saking sayangnya kepada umatnya, bahwa mengkolek di wajibnya sholat tarawih umatnya pada keberatan. Yang 5 waktu saja sekarang ini kita kan umatnya Rasulullah, gini apa kita lihat saudara-saudara kita saat ini yang 5 waktu saja itu masih pada bolong-bolong. Gue bener bulan Ramadan masih pada bolong-bolong. Apa mana anda sholat tarawih masih diwajibkan 20 rakaat? Kira-kira tambah dosanya apa tambah pahalanya niku? Makanya niku saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, Rasulullah pada masa hidupnya itu tidak setiap malam mengimami sholat sunnah tarawih di masjid dalam rangka kehati-hatian seperti itu. Kemudian Rasulullah seda, kemudian pada masa sahabat Abu Bakar yang menggantikan kekhalifahan itu sama, di masjid-masjid itu tidak ada yang namanya sholat sunnah tarawih sebulan penuh. Bilangannya sama, rakaatnya 20 rakaat. Kemudian karena pada saat itu zamannya sahabat Abu Bakar itu timbul masalah kenegaraan yang luar biasa banyak, kompleks. Muncul nabi palsu, muncul pemberontak-pemberontak, muncul orang-orang yang tidak taat bayar pajak atau zakat. Akhirnya sahabat Abu Bakar itu fokusnya membenahi perkara yang itu tadi, memusuhi nabi palsu, memerangi daerah-daerah yang memusuhi Islam, memerangi orang-orang yang tidak bayar pajak atau zakat. Itu fokusnya sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar seda, digantikan sahabat Sinten setelah sahabat Abu Bakar. Sinten? Ibu akan lepas sahabat Umar. Barulah pada zaman Khalifah sahabat Umar berpikir, ya nggak bulan Ramadan kayak terus masjidnya sepi ya, kayaknya persatuan dan kesatuannya tidak ada. Makanya pada sahabat Umar itu diworo-woro semua masyarakat, semua ulama untuk menghidupkan bulan Ramadan di masjid-masjid dengan cara sholat tarawih berjamaah. Pada saat Sinten? Pada saat Khalifah Sinten? Umar. Ayo pada masjid sholat tarawih. Ayo pada masjid sholat tarawih. Kemudian ada sahabat yang tanya, sahabat Umar, mau kemen pada saat zaman Nabi orang oleh setiap malam sholat tarawih dan ini jenengan molehna. Kan pada zaman Nabi, pas Nabi masih hidup, Nabi khawatir mengkot diwajibkan. Lah ini kan Nabi sudah seda, sudah wafat. Jadi setelah Nabi wafat itu tidak akan pernah turun perintah lagi, tidak akan pernah turun wahyu lagi. Jadi ketika zaman sekarang itu ada orang mengaku-ngaku terima wahyu, terus dari Nabi, dari Rasul, itu sebuah dusta besar, kebohongan besar. Karena sesudah Nabi seda, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, itu sudah tidak ada lagi yang namanya wahyu atau perintah. Paham ya? Nah, makanya pada zaman sahabat Umar, itu sahabat Umar memberanikan diri karena sudah paham tidak ada perintah lagi, tidak ada wahyu lagi. Berarti sholat sunnah tarawih itu mutlak hukumnya sunnah tapi yang dikuatkan. Nah, dalam rangka untuk menghidupkan masjid-masjid di bulan Ramadan, maka pada saat zaman sahabat Umar
itu masyarakatnya diperintahkan untuk memakmurkan masjid di malam hari dengan cara apa? Dengan cara sholat sunnah tarawih berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Makanya anak sing sholat tarawih kur awal tok, terus tengah bolong mani, terus akhirnya sholat tarawih lagi di akhir, itu merupakan kerugian yang sangat besar karena tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi ke zaman sahabat Umar tadi, pada zaman sahabat Umar jumlah rakaat tarawih berapa? 20 rakaat, 10 kali salam. 2 kali salaman sampai 10 kali salaman, dan di total 20 rakaat. Nah, kita saat ini 20 rakaat itu sudah benar. Teks wonten sing ragu 20 rakaat bilangan tarawih. Ibu-ibu masih ragu napa mboten? Nek salat tarawih niku memang sunahnya itu 20 rakaat. Ragu napa mboten? Bapak-bapak ragu napa mboten? Mboten. Percaya nggih? Nggih. Karena banyak ulama salafus sholih itu juga mengerjakan sholat sunnah tarawih itu 20 rakaat. Nantikanipun Habib Jindan bin Novel bin Jindan, Imam Maliki sholat sunnah tarawih ya 20, Imam Syafi'i sholat sunnah tarawih 20 rakaat, Imam Hambali 20 rakaat, Imam Hanafi 20 rakaat. Imam mujtahid yang 4 itu Imam Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengerjakan sholat sunnahnya itu sholat sunnah tarawih rakaatnya 20. Dan ketika sekarang ini panjenengan punya TV satelit, wonten nggih sing ada TV satelit nggih, itu nyetel sholat sunnah tarawih teng Mekah napa teng Masjid Madinah. Biasanya kalau teng Mekah itu biasanya jam 1 pagi. Itu di TV satelit biasanya ada yang pakai metrik, mohon maaf gitu. Yang TV satelit lagi itu silakan panjenengan melihat sholat sunnah tarawih di Mekah, kemudian dihitung itu berapa rakaat. Lebih dari 8 rakaat. Dan di Masjid Nabawi itu bahkan bisa sampai 36 rakaat. Lebih dari 20 rakaat. Di Mekah 20 rakaat. Menurut Habib Jindan bin Novel bin Jindan yang telah di sana. Maka dari itu, mumpung kalau panjenengan sampai kasih diberi kesempatan, diberi nikmat umur panjang, sempat sehat, maka di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan, karena tidak ada kemungkinan atau kita tidak tahu Ramadan yang akan datang kita bertemu lagi atau tidak. Kan baru kertas karena Allah itu yang akan menentukan. Jadi mumpung sekali lagi masih sehat, masih panjang umur, masih diberi kesempatan, mau masjid asik kepenak, melaku, tidak ada bantuan sama sekali, maka silakan kita berduyun-duyun ke masjid dalam rangka untuk melakukan amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini. Harapannya agar kita itu menjadi orang-orang yang suci bersih, menang, dan seperti bayi yang baru lahir. Saya ada cerita ini. Ada puasa ular dan puasa ular. Puasa ular dan puasa ular. Puasanya ular itu kan wonten lungsung nggih, Pak Gunung nggih, berganti baju namanya lungsumi. Itu dilakukan secara berkala oleh ular
dalam rangka untuk keberlangsungan hidup si ular tersebut. Semua jenis ular pasti akan melakukan ganti kulit atau ganti baju. Dan sebelum ganti kulit, si ular itu berpuasa. Niku, jadi secara ilmu biologi, ketika ular mau berganti kulit, si ular itu berpuasa terlebih dahulu, sehingga ketika berpuasa badan menjadi sempit, akhirnya kulit bisa terkelupas dan berganti kulit yang baru. Itu puasa si ular. Nah, ular berpuasa sebelum dan sesudahnya tetap ular nopo sanes. Tetap ular ya. Yang tadinya makannya seperti itu mungkin katak, setelah berpuasa gantinya makannya katak ya. Jalannya mengekor ya. Tetap sama ya. Berarti sebelum puasa sama sesudah puasa kelakuannya sama ya. Kelakuannya sama ya. Tidak ada perubahan ya. Niku puasa ular. Tapi berbeda dengan puasanya ular atau ular. Bahasa Jawanya ular. Puasanya ular ketika masih menjadi ular itu dibenci oleh petani dan semuanya yang ada di sini mungkin. Mungkin kalau di petani bikin daun sampai menjadi habis dimakan ular. Karena hewan ular itu rakus mangani godhong sempit bisa entong dewekan. Niku ular atau ular. Kemudian setelah kenyang si ular juga berpuasa. Si ular itu menyendiri di tempat yang tidak kelihatan oleh makhluk lainnya dan akhirnya membuat yang namanya kepompong. Itu berpuasa ular. Jadi setelah tadi makannya rakus banget, kemudian wayah puasa menyendiri mulai tempat sing sunyi sepi, kemudian bikin rumah yang kepompong itu dari air liurnya dan itu berminggu-minggu. Si ular tidak makan dan tidak minum. Tapi endingnya bagus. Puasanya ular ini akhirnya si ular itu ketika sudah selesai berpuasa, dia menjadi hewan yang sangat indah yang bernama kupu. Tadinya ular, setelah berpuasa menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, endingnya menjadi kupu-kupu. Yang tadinya masih ular mamanya apa-apa dimakan, rakus. Setelah dia itu berubah menjadi kupu-kupu, dia hanya memakan yang namanya sari madu yang ada di bunga-bunga. Gini mboten? Berarti sing mikine hal-hal dipangan setelah puasa harapannya nggih sing halal mawon sing dipangan. Niku nek tumrape manungsa. Jadi wis nganti haram tetap dipangan. Ini namanya ketika puasa Ramadan ini ya seperti puasanya ular. Puasanya ular kan sebelumnya ular, sesudahnya ular apa-apa dipangan. Nah kita manusia ketika puasanya seperti puasanya ular, sebelum puasa nglakoni maksiat, sebelum puasa mangan harta sing haram. Sewise puasa kok sing mangan sing haram, kok sing maksiat, berarti tidak ada faedahnya ketika berpuasa Berarti seperti puasanya siapa? Ular. Ana bedane nopo mboten? Rugi nopo mboten? Rugi. Tapi ketika sebelum Ramadan panjenengan rakus oleh rezekine halal haram dipangan, tidak tahu
waktu orang tahu sholat maktubah, maksudnya tidak sholat yang wajib, orang tahu ngaji. Tapi setelah Ramadan ini, setelah berpuasa, setelah digembleng di bulan Ramadan, panjenengan itu menjadi orang yang taat sholat, ngerti nek haram ora dipangan, sing dipangan sing halal tok, ngerti maksiat aja dilakoni, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Itu namanya ketika panjenengan sudah usai Ramadan ini menjadi orang-orang yang berbeda atau orang-orang yang menang. Seperti puasanya tadi, puasanya ular atau ular bahasa Jawanya. Terus paham nggih? Jadi sebisa mungkin setelah puasa Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang berbeda aja pada baik sawise Ramadan karo sedurunge Ramadan. Aja pada baik dibedakan, lebih sregep lagi ke masjid, lebih memperhatikan lagi hal haram agar kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang akan berkumpul dengan orang-orang yang alim dan bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma Amin. semoga kita diberi umur panjang, Amin. sehat jasmani rohani, Amin. dikuatkan iman Islam, Amin. diberi keistiqomahan dalam beribadah, Amin. diberi maghfirah, Amin. diberi syafaat oleh Amin. Nabi Muhammad SAW, dan hajat kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.